Ini survivor ini kesulitannya seperti apa? Oke, jadi ini memang ada ya hasil analisa ya sebetulnya. Ini bukan kebetulan ditemukan, bukan. Ini hasil analisa. Setelah sempat dinyatakan hilang sejak pertengahan Januari, pendaki asal Karanganyar Yazid Ahmad Firdaus akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan Bukit Mongkrang, Karanganyar pada Selasa 10 Februari 2026. Lokasi penemuan disebut berada di medan ekstrim, jauh dari titik terakhir korban terlihat. Yazid Ahmad, pendaki asal desa Gawanan, Colomadu, Karanganyar itu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah melalui proses pencarian panjang. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak 18 Januari saat melakukan pendakian di Bukit Mongkrang. Tim pencari menyebut bahwa jasad korban ditemukan sekitar 1,7 km dari titik terakhir Yazid terlihat, yakni di sekitar pos 3 jalur pendakian Bukit Mongkrang. Lokasi penemuan berada di kawasan yang sulit dijangkau dengan kontur terjal serta jalur yang beresiko. Salah satu anggota tim Wanadri, Sugiarto, menyampaikan bahwa jasad korban ditemukan di aliran sungai di bawah Bukit Mongkrang. Saat ditemukan, tubuh korban dalam kondisi tertutup pohon pisang sehingga sulit terlihat dari atas dan menyulitkan proses pencarian. Ketua Tim Operasi Mongkrang, Wanadri Badawi, menyebut titik penemuan berada di area yang sejak awal dicurigai berdasarkan analisis kronologi dan rekonstruksi pencarian. Lokasi tersebut berada di pertemuan Bukit Mongkrang dan Bukit Mitis, kawasan dengan medan berat serta patahan tebing. Ini survivor ini kesulitannya seperti apa? Oke, jadi ini memang ada ya hasil analisa ya sebetulnya. Ini bukan kebetulan ditemukan, bukan. Ini hasil analisa setelah kita membuat analisa. Kami itu dianalisa juga dari Bandung, dari komando. Jadi mereka menganalisa dengan data informasi yang kita dapat, kronologis dan rekonstruksi yang kita lakukan. Sehingga kita punya daerah yang kita curigai. Nah, daerah yang kita curigai itu memang sangat sulit. Itu namanya pertama itu kawasan Topok Nogo. Nah, di situ mengalir sungai, nanti yang mengarah ke Beru. Nah, itu sungainya itu kalau kita analisa di peta itu banyak dari patahan, air terjun. Sepertinya, kalau betul analisanya, tapi saya rasa betul, dari mulai terakhir dilihat, dia mengarah ke lembahan, ke arah barat. Kalau dari arah puncak itu masuk namanya area Topok Nogo. Nah, Topok Nogo itu sumber air, tempuran, banyak pertemuan sungai. Nah, itu akan jadi satu, sungainya itu ke arah Beru. Disinilah mereka ditemukan. Nah, mencapai titik itu sangat sulit. Itu sangat sulit. Itu harus orang-orang yang terlatih yang masuk ke situ. Tingkat kedalamannya ada berapa? Ini bukan masalah kedalaman, tapi bentang alamnya itu adanya di antara dua lereng, dan itu memanjang. Di antara dua lereng dan itu memanjang. Kondisi korban? Korban ditemukan? Sepertinya seperti menghindarin air untuk turun, terperosok, tersangkut di pohon pisang. Di pohon pisang, tersangkut di posisi. Ya, pohon pisangnya tumbuh di tumbuhan yang tumbuh di pinggir sungai kan. Analisa kita untuk kembali sulit, begitu teruskan dia sudah tidak. Itu berapa meter Pak dari titik yang diduga jatuh itu pas ditemukan? Dia tidak tinggi, cuman dia sebenarnya mengikuti sungai dan terus. Gitu. Ini mengikuti aliran sungai ya mungkin ya. ini kan tiga itu dengan penemuannya berapa jaraknya? Jaraknya berapa Nah, jauh? ini kita clearkan dulu ya. Iya.
Jadi patokannya bukan pos 3, tapi terakhir terlihat. Titik terakhir terlihat itu kita dapatkan di hari pencari. Setelah kita rekonstruksi, ini pentingnya sebuah informasi. Jadi ternyata posisi dari dia berdiri terakhir dilihat oleh temannya itu hanya berjarak kurang lebih 1,5 kilometer. Nggak jauh, cuman memang medannya sulit. Berarti dia hilangnya di pos 3 itu atau Setelah puncak, setelah puncak? belum setelah puncak mau menuju ke pos 3. Ini kan Mbak Nadiri, berapa orang yang ikut terlibat dan mungkin model ininya ya, pencariannya modelnya? Ya ini bicaranya orang kita cukup ya, kita punya satu regu lah, kita katakan 13 orang kan. Dibantu juga dari teman Surabaya membantu, masyarakat juga membantu. Tapi pada titik tertentu ini harus betul-betul tim yang terlatih, dia harus konsisten dengan tugas, sehingga kita pastikan di situ kosong, dan kita tahu di mana dia berada. kalau teknik ini evakuasinya seperti apa? Evakuasi ini biasa Pak. Ada cukup kendala atau apa? Iya ini lagi kendala nih. Kita tadinya kan harusnya nariknya ke arah Mongkrang ya, naik ke Mongkrang kita ke sana. Tapi itu pasti memang melewati kondisi medan yang beberapa bagiannya cukup terjal. Sama halnya dengan waktu Superpol mungkin bergerak seperti itu. Jadi ditariknya ke arah Beruk. Ke arah Beruk itu berarti mengikuti aliran air. Akhirnya ini dievakuasinya ke Ke arah Beruk. Tadi sudah dipastikan lagi positif itu ditarik ke arah Beruk. Karena memang untuk ditarik ke Mongkrang atau ke Mitis itu sulit, sangat sulit. Mbak Dewi ini kan istilahnya survivor termasuk berpengalaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.